Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan berdirinya saya di sini, saya mau membahas dan menyampaikan mengenai novel yang telah saya baca. Berikut resensinya. Nah, novel ini berjudul Omniscience Reader's Viewpoint, yang berarti sudut pandang pembaca maha tahu. Nah, oke. Penulis novel ini, kita singkat aja ORV, dia dikenal dengan nama Sing Song atau Sing and Song, yang berarti novel ini dia ditulis oleh dua orang yang ternyata dia adalah pasangan suami istri. Sing sebagai suami dan Song sebagai istrinya. Nah, di antara para kalangan komunitas novel reader, nggak ada yang tahu kenapa penulis ini lebih memilih untuk menggunakan nama pena dan tidak memberitahukan nama aslinya. Nah, jadi novel ini memiliki 6.515 halaman, tepatnya 551 bab. Kalau mau tahu total katanya, kira-kira ada 1,3 miliar. Nah, dia terbit pada tahun 2018 dan diterbitkan secara online di halaman website namanya Mondia. Dan dia memiliki rating 17+ karena dia mengandung unsur kekerasan yang lumayan gila, gore, terus menggunakan bahasa kasar juga. Nah, ini black box dia adalah ilustrator, art dan cover-covernya, bisa dilihat di sini. Bagus ya. Oke, jadi berikut nih gambaran plotnya. Jadi seorang tokoh utamanya namanya Kim Dok-ja. Dia ini seorang pekerja paruh waktu. Dia sedang pulang naik kereta. Dia menghabiskan waktunya di kereta membaca web novel di handphone. Judul novel yang dibaca Dok-ja ini namanya 3 Cara untuk Bertahan Hidup di Dunia yang Hancur. Di hari itu juga adalah hari terakhir dia membaca novel ini. Dia bingung, kenapa kok chapter terakhirnya begini, lanjutannya mana? Dia sampai-sampai menulis surel ke penulisnya. Nah, dia juga langsung mendapat balasan dari penulisnya. Isinya berucap terima kasih semacamnya, dan dia diberikan hadiah karena menjadi pembaca setia. Nah, sesaat kemudian di kereta ini lampunya padam dan mengalami guncangan. Di HP Kim Dok-ja waktu menunjukkan pukul tepat 7 malam. Nah, sesosok makhluk kecil berbulu dengan tanduk dan sengai lebar tiba-tiba muncul terbang di depan pintu gerbong kereta. Dok-ja kaget, terkejut. Kenapa Dokaebi namanya bisa muncul dari novel yang dia baca ini menjadi kenyataan? Nah, dia melihat sekeliling melalui dari latar tempat, kemudian nomor gerbong, itu semua sama seperti yang diceritakan dari novel Cara Bertahan Hidup. Dan akhirnya dia sadar bahwa novel yang dia baca itu menjadi kenyataan. Nah, berikut juga ada beberapa poin fantasi yang tidak bisa, yang harus saya beritahu juga. Di sini ada yang namanya sistem skenario. Jadi sistem skenario ini adalah tantangan dengan batas waktu yang harus diselesaikan. Nah, keberhasilan skenario ini bisa mendapatkan hadiah. Namun kalau gagal ini dia bisa dapat konsekuensinya, bahkan bisa kematian. Skenario utama yang dijalankan Dok-ja ini pada di kereta, dia ini mengharuskan setidaknya membunuh 1 makhluk hidup untuk bertahan hidup. Skenario yang dijalani Dok-ja ini semakin lama semakin brutal. Nah, kemudian ada juga yang namanya makhluk konstelasi. Konstelasi ini makhluk mistis dari mitologi, sejarah, dan legenda. Mungkin kalian mitologi seperti Yunani kuno, Romawi seperti Thor, God of Thunder, atau Hades, Persephone, dan lain-lain. Jadi konstelasi ini dia memberikan kekuatan-kekuatan kepada manusia dan menjadikan manusia ini sebagai inkarnasi. Oke, kita masuk ke pros and cons ya, keuntungan dan kekurangannya. Nah, novel ini keuntungannya dia menawarkan konsep cerita metafisik. Metafisik ini adalah menawarkan seakan-akan kalau kita itu dibawa masuk ke dalam ceritanya. Nah, pengembangan karakter juga realistis. Dok-ja ini awalnya dia kan cuma pekerja paruh waktu, dia jarang olahraga, jadi dia lemah banget. Namun karena kecerdasannya ini,
dia menjadi kuat. World buildingnya juga detail. Latarnya dijelasin dengan secara jelas. Kemudian yang tadi sistem skenario dan makhluk-makhluk konstelasi, dia juga membuat novel ini berasa hidup. Kemudian alurnya kompleks tapi menarik. Dia ini bukan cuma cerita action fantasi survival, tapi juga man versus fate. Karena Dokja ini mengubah takdir ceritanya seharusnya sudah tertulis. Nah, kekurangannya ini terlalu banyak karakter. Saya sampai-sampai lupa mulu. Terus beberapa bagian alurnya juga terasa lambat. Saya sampai ketiduran. Nah, di luar cerita, buku fisiknya ini sulit ditemukan di Indonesia. Translatannya Indonesia juga sulit. Nah, yang terakhir ini open ending, no comment. Nah, di sini juga saya ada kutipan nih. Karena novel yang saya baca juga bahasa Inggris, maka kutipannya bahasa Inggris. Ultimately, every human is their own writer. Yang artinya, pada akhirnya setiap manusia itu adalah penulisnya diri sendiri. Dan some stories can only begin anew after coming to its end. Artinya adalah beberapa cerita hanya bisa dimulai setelah cerita sebelumnya selesai. Ini saya pilih karena relate banget sama kita ya sekarang ini. Cerita kita sebentar lagi selesai di SMA ini. Dan kita akan menulis cerita di jalan masing-masing. Nah, oke, ini dokumentasi saya ketika saya baca. Nah, oke. Udah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.